Ya what's up, sis Barto. Di video kali ini gue pengen share gimana caranya memenangkan giveaway. Ini giveaway yang mau gue bahas di sini ini hanya khusus yang sifatnya kuis foto, video, atau ya bentuknya kompetisi lah. Jadi bukan bentuk undian ya. Kalau undian sendiri, gue jujur seumur hidup selama ngikutin undian-undian belum pernah menang. Jadi gue nggak tahu caranya gimana. Mungkin kalian bisa cek di video yang lain deh, tapi khusus video ini gue bahas yang sifatnya kompetisi kayak kuis, terus lomba foto, mau video, terus komen juga bukan yang gimana ya, bukan yang kalau undian kan pesertanya mungkin udah ribuan itu. Kalau kalian lihat di Instagram itu kan yang komen ribuan tuh, itu kan udah sifatnya undian kayaknya. Juri juga udah males kali nyari jawaban satu-satu kayak gitu. Jadi itu sifatnya undian. Makanya kenapa gue bilang komen masuk di video ini, karena gue bakal share komen yang seperti apa yang bisa kalian ikutin gitu. Kuis komen itu atau ya giveaway komen lah gitu. Nah, pertama-tama gini, gue mau ceritain dulu pengalaman gue. Jadi waktu itu tahun 2013, waktu awal-awal mahasiswa. Udah akhir mahasiswa ya. Karena butuh duit gitu kan, terus ya iseng aja gimana caranya gitu nyari duit. Waktu itu kepikiran part time, tapi ternyata susah nyari kerja part time gitu, apalagi kalau malam gitu kan, tugas kuliah juga banyak gitu, malah jadi keteteran gitu. Jadi paginya kuliah, malamnya kalau harus kerja lagi nanti susah gitu ininya ngerjain tugas-tugas kuliahnya gitu. Jadi akhirnya gue mikir gimana caranya, ternyata kepikiran lah giveaway. Karena waktu itu masih zaman Facebook atau Twitter kalau nggak salah. Itu banyak tuh giveaway, kayaknya di Twitter juga banyak kan. Makanya si Dustin Tiffany, dia kan banyak ikut kuis-kuis giveaway gitu dari Twitter. Kalau gue kayaknya dari Facebook waktu itu. Karena gue lumayan aktif di Facebook, terus nyarilah gitu kayak giveaway atau kuis. Kalau nggak salah gue nyarinya waktu itu kuis foto kalau nggak salah gitu. Nah terus waktu itu nemu kuis apa ya, kalau gue lupa, apakah G-Box. Nah ini nih, G-Box ini kayak kopi kemasan gitu, mungkin mencoba menjadi saingan Starbucks. Nggak tahu juga. Nah itu gue menang tuh, juara 3 apa juara 1 ya? Juara 3 kayaknya deh. Ini bukan pemenang utamanya. Ini konsepnya kayak gitu aja gitu. Ini kayak jadi gue tuh setia banget sama G-Box dari zaman gue SD, SMP, SMA, sampai kuliah gitu. Ini gue selalu minum G-Box gitu. Nah terus setelah itu, yang gue inget ya, gue suka lupa dulu menang apa aja. Udah lama banget soalnya, 2013, 10 tahun lalu kan. Nah terus gue inget Langit Musik, konsepnya juga sama kayak gini, cuma gue nggak nemu fotonya nih. Udah hilang kayaknya di laptop yang dulu. Nah itu gue juara 1. Nah hadiahnya tuh 1 juta kalau nggak salah. Itulah yang gue beliin jersey Liverpool kemarin. Itu terus, nah mulai dari situlah gue mulai rajin nih ikutan giveaway. Karena ya terpacu lah, siapa sih yang gak termotivasi kalau udah menang gitu kan. Ternyata setelah ikutan lagi kalah terus ya udah motivasi down dong ya kan. Jadi udahlah gak ikutan giveaway lagi tuh, vakum tuh selama berapa tahun berarti ya, 2013 sampai gue ikut lagi tuh 2019. Jadi selama 6 tahun tuh gue vakum, gak pernah ikutan giveaway lagi. Karena waktu itu posisinya juga memang lagi tugas akhir, terus dapat kerja, terus sambil lanjut kuliah, skripsi. Jadi susah lah untuk ikutan yang kayak gitu-gitu. Karena untuk ikutan giveaway itu nggak cuma foto-foto doang kan, lo harus mikirin dulu nih konsepnya mau seperti apa supaya dilirik sama brandnya kan itu. Nah terus akhirnya 2019 gue nyoba ikutan lagi. Waktu itu ikutannya dari Instagram, karena kan udah happening banget kan Instagram. Jadi nyari kuisnya tuh di Instagram. Waktu itu gagak apa cagak ya, lupa gue. Nah ini gue ikutan. Jadi konsepnya ini kayak menjaga kesehatan gitu. Jadi selain dari diri kita gitu, menjaga dari fisik dengan cara berolahraga. Nah salah satunya dengan minuman ini gitu. Nah itu gue dapet tuh voucher MAP 200 ribuan, lumayan ya. Nah dari situlah gue kepikiran lagi, iya kan ada
cara giveaway ya untuk nambah-nambah penghasilan gitu. Jadi akhirnya mulai dari situlah gue mulai rutin tuh nyari-nyari di Instagram kuis apa aja nih yang kira-kira ada gitu. Kalau misalkan memungkinkan ya udah gue ikut gitu. Nah, puncaknya tuh di tahun 2020 karena kan waktu itu pandemi ya. Sedangkan kita semua di rumah aja gitu kan. Nah, di rumah aja itu ternyata banyak banget nih brand-brand yang yang ngadain kuis gitu. Karena mereka juga kan mau campaign ya, mumpung lagi pandemi mungkin. Jadi banyak tuh hashtag di rumah aja tuh banyak banget kuisnya waktu itu. Dan gue sendiri kebanjiran, puji Tuhannya ya, kebanjiran menang banyak giveaway di tahun itu. Karena gue merasa selama di rumah aja malah jadi lebih produktif gitu. Jadi banyak ide-ide lah untuk untuk dituangkan di kompetisi itu. Mau foto, mau video, gue ikutin loh waktu itu. Banyak. Nah ini nih, gue kasih contoh deh beberapa gitu ya. Ini gue menang selama pandemi waktu itu, dapat iPhone 11, terus JBL, terus Wacom tuh istri gue dapatnya Wacom, karena kebetulan dia emang anak DKV, jadi pas banget tuh kuisnya sama kerjaan dia, jadi dapat tuh pas gitu, hadiahnya tuh emang pas banget lah, layak banget dia. Terus sempat juga dapat kamera, terus Nintendo Switch juga pernah, dan lain-lain lah kayak GoPay yang kayak gitu-gitu, banyak lah. Nah, hadiah-hadiah ini tuh gue dapet ya itu pas pandemi tuh. Jadi karena pas pandemi di rumah aja, terus butuh uang juga gitu. Akhirnya ya udah ikutan giveaway. Dan puji Tuhannya emang namanya sih rezeki ya, giveaway itu mau gimana-gimana juga tetap sih gue yakinin itu rezeki. Jadi memang kalau misalkan itu rezeki kalian, pasti kalian menang gitu. Kalau misalkan belum rezeki, ya udah belum rezeki. Tapi minimal kalian udah usaha semaksimal mungkin gitu. Usahanya seperti apa? Nanti gue kasih tips and triknya ya. Masalahnya video ini nanti gue bagi 2 aja kali ya. Soalnya panjang nih penjelasannya. Dan kalau bisa kalian ikutin dari awal sampai akhir. Supaya ini tuh kayak whole package gitu. Jadi yang mau gue bahas sekarang tuh umum tapi dari pengalaman gue sendiri. Sedangkan di part kedua nanti itu gue mau ngebahas detailnya gitu. Jadi setelah kalian ikut tuh gimana caranya, atau sebelum kalian ikut tuh apa aja yang harus kalian pertimbangkan gitu. Kalau ini kan masih secara umum ya, jadi gue general aja, tapi sepengalaman gue gitu. Jadi nanti di part kedua itu yang lebih mendetail, jadi pokoknya harus ikutin lah kalau misalkan kalian pengen banget menang gitu. Karena bukannya gue sombong ya, tapi gue cuma sharing pengalaman gue aja gitu, supaya ya mudah-mudahan kalian bisa menang gitu. Kalau misalkan kalian menang, jangan lupa komen ya, kalian menang apa. Mudah-mudahan gue bisa membantu kalian gitu. Nah, video ini ya udahlah, paling kita langsung bahas aja ke tips. Jadi gue udah nulis beberapa tips gitu. Yang pertama nih, ikuti aturan dengan teliti gitu. Jadi pastikan kalian memahami tuh aturan-aturan, karena kan di Instagram pasti ada tuh syaratnya apa aja, 1, 2, 3, 4, 5 banyak lah. Jadi yang pertama, misalkan kuis foto, kalian harus perhatiin itu instruksinya. Jadi biasanya kan biasanya ya si brand tuh meminta kalian untuk foto bersama brandnya atau bikin video bersama brandnya, dan itu harus ya, dan itu harus benar-benar brandnya tuh kalian beli gitu, jangan editan. Karena banyak tuh sekarang gue lihat orang yang ikutan giveaway tapi brandnya tuh brand editan gitu, jadi mereka tuh nggak beli gitu. Jadi mereka foto misalkan di studio gitu, studio punya mereka mungkin, terus mereka edit gitu, jadi si brandnya tuh editan gitu, bukan beli asli. Nah itu jangan kayak gitulah, karena mau gimana juga pasti kelihatan sih dari foto bahwa itu tuh editan bukan real gitu. Terus biasanya ada juga tuh yang minta kan kolase, nanti di slide keduanya itu struk pembeliannya, jangan lupa itu. Ya, kalau misalkan kalian ikutan kuis foto yang dimana diminta untuk menyertakan si struknya, jangan lupa di slide kedua itu struknya gitu. Kadang ada orang yang fotonya bagus, cuma tidak memenuhi ketentuan tadi. Padahal simpel kan, cuma nggak menyelipkan struk di Instagram itu, di feeds-nya gitu. Sayang banget kan, gitu. Jadi memang harus benar-benar teliti lah. Terus biasanya
mereka tuh suka ini juga minta mention 3 teman kita gitu. Nah 3 orang ini tuh benar-benar kalian mention ya, jangan sampai orangnya udah nggak aktif gitu. Karena biasanya brand tuh ngelihat bener nggak sih orang yang kalian tag ini orang yang aktif gitu. Kalau misalkan kalian nge-tag-nya ngasal gitu, bukan teman kalian, terus ternyata akunnya udah nggak aktif, nah itu kan bisa jadi bahan pertimbangan juga tuh buat mereka. Jadi hati-hati, jadi nggak usah ribet-ribet lah, cari aja orang terdekat gitu, bisa pasangan kalian, bisa orang tua kalian, atau saudara kalian, adik, kakak, sepupu, ponakan ya, siapapun, pakai aja mereka gitu. Nanti toh mereka kan saudara kalian, pasti ikut mendukung lah kalau misalkan kalian usaha kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh hashtag. Nah, hashtag tuh kalian harus benar-benar ini ya, perhatiin benar-benar. Terus jangan sampai ada satu huruf yang salah gitu, atau kebalik gitu. Misalkan kuisnya apa, terus tulisannya challenge. Challenge tuh kan L-nya 2. Kalau kalian tulis 1, masalahnya nanti ketika panitia nyari hashtag itu kan dia ngeklik tuh hashtag itu, baru kan nanti di Instagram tuh muncul foto-foto yang ikutan kuisnya kayak apa. Masalahnya kalian nulis L-nya cuma 1, ya nggak akan masuk ke situ dong, ya kan? Jadi harus hati-hati banget tuh. Terus kalau misalkan kuisnya apa ya, terus hashtag apa, terus belakangnya pakai S lah, kan ada brand-brand, atau enggak kuis apalah pokoknya yang pakai bahasa Inggris gitulah hashtagnya teh. Jadi di belakangnya itu ada S gitu. Sedangkan kalian nggak nulis itu, nah itu juga kan fatal ya. Jadi foto kalian yang nggak bisa dicari gitu, atau hasil karya kalian jadi nggak masuk gitu ke hashtag itu. Nah itu harus hati-hati banget. Jadi perhatiin benar-benar, nggak usah buru-buru, karena kan biasanya ikutan giveaway itu panjang ya kompetisinya, periodenya bisa sebulanan gitu. Jadi nggak usah buru-buru, santai aja. Yang penting bener, dicek lagi. Terus setelah kalian posting, kalian klik lagi tuh hashtagnya, bener apa enggak. Kalau bener kan biasanya muncul tuh barengan sama peserta lain. Nah itu kalau udah bener kayak gitu. Jangan buru-buru, tapi jangan juga ditunda-tunda, karena pengalaman gue nih, jujur gue kadang suka menunda-nunda masalahnya. Jadi karena nggak tau lah alasan gue aja ini. Jadi karena suka sibuk, terus belum sempet beli brandnya, terus nggak sempet foto, jadi keburu kelar gitu. Kalau ngelihat dari sebetulnya ide konsep tuh ada gitu, cuma kebiasaan gue suka menunda-nunda, makanya kalian jangan ikutin ini. Nah ini makanya gue share kayak gini tuh supaya kalian jangan mengalami hal yang sama kayak gue gitu. Konsep tuh udah ada gitu, jadi udah kepikiran mau kayak gimana. Sayangnya karena menunda-nunda, jadi kelewat gitu. Begitu pengumumannya udah dikasih lihat, gue baru lihat, waduh kayaknya kalau misalkan konsep gue taruh ke situ kemarin bisa menang gitu. Sayangnya gue menunda-nunda, jadi aja loss gitu. Nah terus apa lagi ya? Itu untuk yang pertama ya, yang ikuti aturan dengan teliti. Terus yang kedua, aktif di platform media sosial gitu. Jadi jangan pakai akun fiktif gitu. Jadi pakai akun asli kalian. Terus di situ apa ya? Usahain kalian aktif gitu. Misalkan kalian emang bukan orang yang bukan yang sering posting gitu kan. Banyaknya orang yang mungkin setiap hari itu 1 atau 2 post di feeds gitu. Yaitu kalau misalkan kalian lagi ikutan kuis, usahain kalian posting lah. Mungkin berapa seminggu 3 foto di feeds kalian atau 3 video, silahkan, supaya terlihat aktif gitu. Bukan akun yang khusus untuk ikutan kuis doang gitu, karena brand juga kayaknya nggak mau sih. Bukan itu tujuan dia untuk ngadain giveaway. Dia ngadain giveaway itu kan tujuannya sebetulnya untuk branding gitu. Jadi kalau misalkan kalian dipilih untuk jadi pemenang tapi engagementnya kurang bagus, kayaknya brand juga nggak mau deh milih kalian untuk jadi pemenang gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirin gitu. Apalagi yang tadi gue bilang, aktif di platform media sosial. Kalau misalkan kuisnya di Instagram, ya udah aktif di Instagram gitu. Kalau kalian ikutan di Facebook, ya udah di Facebook atau TikTok sekarang. Ya, update lah di TikTok gitu. Jadi posting foto kalian lah sama keluarga mungkin atau apa. Yang penting terlihat aktif lah gitu. Jangan kadang kan ada orang yang postnya sedikit gitu, cuma 3, cuma 5, terus ikutan kuis gitu. Nah itu kayaknya brand juga mikir-mikir lagi deh kalau untuk ngelolosin dia supaya jadi pemenang. Kalau gue sendiri kayak gitu tips and triknya. Jadi
kalau misalkan kalian ikutan giveaway, kuis atau foto, ya itu kalian harus tetap aktif. Ya posting aja gitu, setelah ikutan kuis itu posting lah foto kalian lagi liburan atau posting keluarga gitu. Terus kalau kalian mau ikutan foto lagi, biasanya kan kalau kuis gitu kita dikasih kesempatan untuk posting bisa lebih dari satu foto kan. Ya kalau kalian punya ide lagi kan jadi kelihatan gitu. Jadi ikutan foto, yang pertama foto kuis, terus foto pribadi kalian, terus foto kuis lagi, terus foto pribadi kalian, foto kuis lagi. Nah itu kan oke. Atau enggak langsung kalian urutin tiga-tiganya. Foto kuis 1, foto kuis 2, foto kuis 3, nah barulah video atau foto kalian pribadi gitu. Pokoknya intinya supaya terlihat aktif aja sih di media sosial gitu. Dan selain itu, kalian juga harus aktif di media sosial si penyelenggaranya. Jadi misalkan kalian di brand A, jadi kalian juga aktif tuh. Kalian ya ikutan nge-like atau enggak komen aja, komen-komen kayak misalkan emot love gitu, terus atau enggak emot senyum gitu, atau enggak apa ya, kalau gue sih biasanya gitu, thanks infonya Min gitu. Jadi biar ini aja sih, biar gue berharapnya si admin tuh inget gitu sama kita gitu. Oh ini si tukang komen nih, si tukang komen ini ternyata ikutan kuis kita loh gitu. Jadi kan minimal walaupun karya kita mungkin akan kalah sama yang lebih bagus gitu, tapi kan kita tuh udah ada di ingatannya dia gitu. Oh ini mah memang user aktif kita gitu, memang pelanggan kita yang aktif gitu. Itu nilai plus gitu. Dan ikutan giveaway gini juga biasanya gue ya nggak cuma yang hadiahnya cuma satu gitu. Kayak kalau hadiahnya cuma satu sih itu gambling banget ya, apalagi kalau saingan kita yang bagus-bagus gitu. Jadi gue biasanya ikutan giveaway itu yang hadiahnya tuh banyak gitu. Jadi ada juara 1, juara 2, juara 3. Syukur-syukur kalau ada sampai juara 10 gitu, yang 5-10 mungkin dapatnya voucher gitu. Nah itu gue ikutannya kayak gitu, karena apa? Supaya memperbesar peluang gitu. Kalau misalkan kita ikutan yang hadiahnya cuma satu, wah itu kan susah banget ya. Saingan banyak, terus lebih bagus-bagus juga. Tapi kalau misalkan kita ikutan yang hadiahnya banyak, itu kan memperbesar peluang kita gitu. Jadi kita juga masih punya kemungkinan. Jadi kalau kita nggak juara 1, ya masih bisa sampai 10 lah gitu. Lumayan kan dapat voucher. Kalian beli brand harga 30.000 tapi dapat vouchernya 200.000, itu kan udah untung juga kan gitu. Jadi sebetulnya strategi itu benar-benar harus dipikirin sih kalau mau ikutin giveaway. Jadi bukan hanya asal foto atau video, tapi ya kalian harus mendalami lah. Nanti di part 2 deh gue mendalami ini semua gitu. Terus gunakan hashtag yang tepat. Nah itu tadi yang udah gue bilang ya di poin pertama, hashtagnya harus tepat gitu. Jadi jangan sampai ada yang salah. Tulis pelan-pelan, tulis hati-hati. Atau kalau kalian misalkan pakai komputer gitu, itu di copy paste aja gitu supaya nggak salah. Kalau misalkan di handphone, gue nggak tahu nih apakah handphone kalian bisa kopas gitu dari postingan orang. Kalau bisa kan, jadi kalian kayak ini ya doang, kalian kopas ininya si hashtagnya supaya nggak salah gitu. Nah terus nomor 4, berpartisipasi banyak giveaway ya. Jadi kalau kalian ikutan giveaway jangan hanya satu giveaway gitu, karena itu akan membuat kalian hanya fokus di satu titik doang. Dan kalau kalian kalah, kalian udah hopeless aja pokoknya. Itu yang gue alamin waktu itu. Jadi gue tuh cuma ikutan satu terus fokus di situ doang. Sebetulnya bagus sih kalau satu fokus, tapi benar-benar fokus banget gitu, ikutan cuma satu tapi fokus banget. Biasanya kemungkinan menangnya juga banyak gitu, gede gitu. Tapi kalau misalkan kalian ikut di banyak giveaway, itu lebih bagus lagi. Karena kalian nyebar banyak lah gitu. Nggak cuma di satu tempat gitu. Jadi kayak gue sih pengalaman gitu. Jadi misalkan ikut 10, ya 4 lah nyantol gitu. Biasanya gue gitu. Jadi emang ikutan banyak. Tapi itu pun ya ini sih, untung-untungan juga, karena biasanya kalau ikutan banyak gitu, biasanya akhirnya gue ikutannya yang komen gitu. Ikutan yang komen, atau enggak ikut yang apalagi ya. Ya yang sederhana-sederhana sih, kayak story gitu. Kuisnya tuh kuis filternya main gitu-gitu doang sih. Itu kan gampang ya. Jadi
bisa ikutan banyak gitu, kalian juga bisa ikut. Nah, untuk yang komen, kalian sekali lagi gue bilang nih, kalian harus ikut yang sedikit gitu, jangan yang banyak banget. 500 komen menurut gue saingannya terlalu banyak sih. Itu nanti akhirnya juga juri akhirnya milih diundi sih kalau kata gue. Dia kan ada tuh quiz komen misalkan semenarik mungkin, biasanya kan kayak gitu ya instruksinya, komen semenarik mungkin gitu. Sekarang bayangin kalau misalkan semenarik mungkin tapi pesertanya 1000, apa iya juri bakal ngecek satu-satu? Enggak kan? Akhirnya gimana? Akhirnya dia pakai random picker mungkin, atau dia cap cip cup mungkin, tinggal scroll berhenti gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi kalian juga berpikirnya jangan hanya sebagai peserta tapi sebagai penyelenggara juga gitu. Jadi gimana caranya kalian menentukan pemenang gitu. Kalau misalkan udah 1000 kayak gitu, gue yakin pasti nggak mungkin dia pilih komen yang menarik gitu. Pasti dia random. Atau enggak benar-benar yang kebetulan aja gitu. Ketika dia lihat, oh ini bagus, udah. Padahal di luar sana masih banyak yang lebih bagus pasti dari 1000 itu. Cuma kebetulan dia ketemunya yang itu yang menurut dia bagus, ya udah dia pilih itu gitu. Makanya gue nggak pernah tuh ikutan kuis komen yang 500 komennya ke atas, udah gue skip sih. Karena itu menurut gue udah nggak akan dipilih sama jurinya. Ya kalau misalkan masih 100-an sih, 150 kayaknya masih oke lah, masih bisa dipilih gitu sama juri. Kayaknya ngelihat 150 sebenarnya PR sih, cuma kalau misalkan kita beneran yang bagus gitu, kayaknya ada orang juga yang bantu nge-like komen kita nih. Biasanya kan kalian suka lihat ya, ada juga yang like komen kita gitu. Itu untuk yang komen. Mudah-mudahan sih kalau kalian nemu brand atau nemu penyelenggara yang masih belum banyak orang tahu brandnya gitu. Kayaknya sekarang banyak sih brand-brand baru yang followernya paling baru 2000 gitu. Kalau masih sedikit gitu, masih ribu-ribu gitu, kayaknya pesertanya juga sedikit sih. Jadi paling ya puluhan, ratusan gitu. Jadi itulah kesempatan kalian tuh di situ gitu. Bikin yang semenarik mungkin ya, itu kreativitas kalian lah. Dan saran gue sih perbanyak baca buku aja gitu. Kalau gue kan kebetulan lumayan suka baca buku gitu, jadi kosakata dan perbendaharaan kata gue tuh lumayan lah gitu. Ternyata kepake juga buat ikutan kuis ini gitu. Kalau dulu kan pikirnya hobi aja baca gitu. Ternyata setelah dijalanin bermanfaat juga ternyata hobi baca buku untuk menambah kosakata, perbendaharaan kata gitu. Nah itu tadi berpartisipasi dalam banyak giveaway. Jadi ya setelah ikutan itu jangan cuma satu ya, kalau bisa ikutan banyak juga supaya memperbesar peluang. Bukannya kalian serakah sih sebetulnya, karena gue pengalaman dulu gitu, jadi gue tuh udah menang. Sebetulnya gue ikut banyak gitu, ikut 5 gitu. Ternyata diumumin tuh di kuis pertama gue menang hadiah utama. Ya kan gue kan namanya nebar jala ya, ikut aja gitu. Ternyata di kuis yang kedua tuh ada yang komen gitu, mungkin orang yang sirik, yang iri sama gue gitu. Dia komennya gitu, bukan Min nih, pokoknya dia posting inilah, waduh padahal kemarin udah dapet Nintendo gitu, kok sekarang ikutan lagi. Nah sebetulnya kan kalau penyelenggara mah bodo amat ya, selama kita fair ikutan kuisnya ya ini aja gitu, ya pasti mereka fair lah gitu. Terus ya orang haters gitu, gaya banget ya haters. Jadi si haters itu ngomen kayak gitu supaya bikin gua down mungkin gitu, supaya panitia berpikir ulang supaya tidak memenangkan gua gitu. Padahal gua menang lagi tuh. Itu sebetulnya itu. Jadi gua tuh bukan serakah sebetulnya, untuk memperbesar peluang sebetulnya. Jadi mana tahu bisa menang dua-duanya gitu kan. Itu kan namanya rezeki ya. Jadi kita nggak tahu juga gitu. Namanya gue usaha ya, apa aja gue lakuin, gue ikutan 5 giveaway-nya. Kalau menang semuanya ya puji Tuhan, namanya rezeki ya. Tapi kalau misalkan dibilang serakah, enggak sih. Makanya kenapa gue ikutin istri gue juga sebetulnya bukan maksudnya pengen serakah gitu. Karena pengen memperbesar peluang aja intinya. Kalau misalkan dapat dua-duanya ya syukur-syukur. Pernah sih waktu itu dapat
gue dapet, istri gue dapet gitu. Nah itu rezeki namanya. Awalnya ya bukan untuk apa namanya, serakah gitu. Jadi kita kayak ngejalanin aja dua-duanya. Oke, karena lu anak di kafe, jadi ikutan kuisnya kayak gini. Gua anak musik sama anak olahraga, ikutannya kayak gini gitu. Jadi ikutannya juga beda gitu. Jadi kita pakai dua peluang lah gitu untuk menangin giveaway-nya. Nah terus yang kelima nih, berikan tanggapan kreatif. Nah itu yang tadi udah gue bilang juga lah, semuanya udah gue bilang semua dari awal ya, yang gue tulis di sini. Itu tanggapan kreatif ya tadi ya, aktif di media sosialnya si penyelenggara itu, komen aja seru-seruan sama panitianya, biar dia ingat gitu akun Instagram lu. Terus mungkin dia kepo sama feeds, atau ketika kalian follow up di story itu kan bisa ngeliat tuh siapa aja yang ngeliat story kalian. Nah barangkali karena kalian nge-tag ke penyelenggara, terus dia lihat konten kalian, kan lumayan untuk follow up juga gitu. Terus perhatikan waktu pengumuman. Nah ini penting banget tuh, perhatikan waktu pengumuman, jangan sampai kelewat. Misalkan kalian ternyata jadi pemenang tapi kalian nggak kirim data diri, biasanya ada tuh 1 kali 24 jam atau 3 hari itu dikasih waktu untuk ngumpulin data diri. Nah itu penting banget, jangan sampai kalian kelewat. Takutnya kalau kelewat malah malah jadi dianulir gitu kan. Dianulir malah jadi orang lain yang jadi juara. Sayang banget kan, usaha kalian jadi sia-sia gitu. Nah gue pernah tuh, istri gue tuh menang dapet waktu itu di YouTube masalahnya, karena YouTube kan nggak ada notifikasinya, jadi kelewat aja gitu. Udah hampir berapa minggu, ada 2 minggu kali kelewat. Untung aja baik si penyelenggaranya, jadi masih dikontak tuh. Terus ketika kita hubungin juga masih nerima datanya. Aduh, untung masih, kalau enggak wah hilang tuh hadiahnya, sayang banget kan gitu. Nah yang terakhir ini, jangan pernah menyerah gitu. Jadi memang ikutan giveaway ini kan namanya kita usaha ya, mau itu giveaway atau mau kita kayak nyari kerja gitu, itu kan nggak selamanya kita langsung diterima, langsung menang, langsung juara gitu. Tapi ada proses di mana kita menjadi bertumbuh gitu. Jadi kalau misalkan kalian gagal di giveaway pertama, ya ikutlah giveaway kedua, ketiga gitu. Pasti seiring berjalannya waktu tuh kalian bakal nemu formulanya sendiri gitu. Terus kalian juga bakal nemuin karakternya kalian seperti apa gitu. Karena gue ada tuh temen di Instagram, jadi dia karakternya emang udah kuat banget sih. Jadi kalau dia ikutan video emang totalitas banget, jadi dia sering menang gitu. Itu karakternya udah bentuk gitu. Pasti gue yakin teman gue itu juga sering kalah sih, awalnya pasti sering kalah. Tapi dari situ dia mulai evaluasi, terus mulai berpikir gimana caranya. Nah barulah dia mulai kelihatan tuh kreativitasnya kayak gimana. Akhirnya kan dia menang terus, dan ternyata gue lihat selama dia menang, uang itu dia jadiin modal juga gitu. Dia beliin kamera lah, terus ternyata dia simpan untuk bikin hiasan background, atau enggak ternyata dia beli brandnya tuh jadi banyak gitu. Kalau misalkan gue sendiri kan paling beli brandnya paling sedikit sih, 2 atau 3 gitu, tapi dia beli sampai 10 sampai 15. Itu kan pinter juga sebetulnya strateginya. Jadi si brand juga respect gitu, mungkin ngelihat dia beli banyak banget gitu kan. Itu kan jadi pertimbangan juga tuh. Dan kalian bisa jadi ini juga ya, jadi masukan buat kalian. Itu terus ya faktor keberuntungan juga memang berpengaruh sih. Tapi gue yakin lah kalau misalkan kalian berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin, usaha tidak akan mengkhianati hasil lah gitu. Pasti juri juga melihat karya kalian kok gitu. Nggak mungkin dicuekin gitu. Jadi memang pokoknya strategi dari gue sih itu. Kalau misalkan sudah terlalu banyak orang yang ikutan, kalian harus punya ciri khas, punya karakter, atau kalian memperbesar peluangnya dengan cara itu, cari yang saingannya sedikit gitu. Nah terus apalagi ya, mungkin itu dulu lah yang bisa gue share di video ini. Di part 2 nanti gue share lagi nih yang lebih mendetail gimana caranya supaya memenangkan giveaway versi gue. Nah setelah ini gue bakal tampilin selama
tahun 2019 sampai sekarang ini gue menang apa aja. Terakhir sih gue menang tiket Dewa nih, buat nonton Dewa di Bandung tanggal 19 Agustus. Ya itu. Ini gue masih menang, karena komennya masih sedikit waktu itu. Dan ya pintar-pintar inilah kita, manis di bibir memutar kata. Supaya dilirik sama juri, dan ya emang dilirik nih, juara gitu. Lumayan kan, satu tiketnya bisa 500.000, dapat dua. Ya daripada harus ngeluarin duit segitu gitu buat nonton ya, mending ikutan giveaway gitu kan. Itu dia video kali ini. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa saksikan part 2-nya. Gue akan upload secepatnya, karena itu mendetail, jadi gue harus tulis ulang nih supaya apa ya, supaya jadi whole package buat kalian gitu, supaya ketika kalian mau ikutan giveaway, bekal kalian tuh emang udah kuat lah gitu, udah siap untuk bertarung gitu di medan giveaway. Itu dulu mungkin di video kali ini. Thank you banget nih yang udah nonton nih. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gue makin semangat juga bikin videonya. Dan semoga ini bisa memotivasi kalian gitu. Gue sih berharap banget nih, semoga salah satu dari kalian ada yang menang giveaway dan beruntung gitu bisa mendapatkan giveaway ini. Nah itu sih, gue senang banget lah gue kalau misalkan kalian ada yang berhasil gitu. Sekali lagi thank you so much. See you next time. Gue Barto. God bless you.